Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi uji asumsi klasik. Apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik biasanya ini digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan atau forecast. Model yang baik adalah dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Jadi dalam hal ini tingkat kesalahannya di dalam peramalan adalah diusahakan seminimal mungkin. Jadi jangan sampai peramalan itu lebih besar daripada yang tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Ini kutipan dari Singgi Santoso tahun 2009. Oke, regresi itu adalah merupakan istilah sama dengan ramalan atau taksiran. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Regresi adalah suatu teknik parametrik yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel bebas. Jadi intinya adalah hubungan antara satu atau lebih dari variabel bebas. Jadi variabel bebasnya bisa satu, bisa lebih dari satu dengan satu variabel tergantung atau dependent atau terikat, yaitu Y, serta menentukan arah dan besarnya koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, asumsi klasik ini pada umumnya banyak digunakan terutama untuk uji regresi linier. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uji asumsi klasik, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui, terutama yang berkaitan nanti dengan uji asumsi klasik. Ada dua jenis regresi linier. Yang pertama adalah regresi linier sederhana atau dikenal dengan simple linear regression. Adalah suatu regresi linier dengan satu variabel bebas atau independent dan satu variabel terikat atau dependent. Contoh regresi linier sederhana yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan jenis regresi yang kedua adalah regresi linier berganda atau dikenal dengan istilah multiple linear regression. Adalah suatu regresi linier dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependent. Contohnya misalkan, nah ini kalau misalkan dua atau lebih berarti X, misalnya variabel independennya ada dua, berarti X1 dan X2. Dan X keberapa misalnya X ke N. Nah, misalkan kalau lebih dari dua berarti Xn. Dan satu variabel terikat yaitu Y. Oke. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan bahwa syarat dan asumsi uji klasik regresi linier, yaitu yang pertama yang harus Anda ketahui itu adalah di sini tergantung dari jenis regresinya. Jadi di sini terdapat beberapa syarat dan asumsi uji klasik, baik regresi linier maupun yang sederhana maupun yang berganda. Ya. Syarat pertama adalah data harus berbentuk interval atau rasio, kemudian harus normal, berdistribusi normal, kemudian harus linearitas di sini diuji, kemudian heteroskedastisitas, autokorelasi. Nah, autokorelasi ini hanya untuk data
khususnya untuk time series atau runtut waktu. Dan terakhir adalah multikolinaritas. Kalau ini uji multikolinaritas itu khusus untuk regresi yang linear berganda. Jadi kalau yang tunggal atau yang sederhana tidak perlu dilakukan. Nah, apa yang maksud dengan normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinaritas akan kita bahas barangkali di sini kita bagi menjadi 2 sesi saja ya. Jadi untuk materi uji asumsi klasik kita bahas yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk bagian atau sesi keduanya kita nanti dibahas tentang autokorelasi dan multikolinaritas saja ya. Oke. Baik, kita akan coba sekarang membahas tentang yang pertama dulu ya, uji asumsi klasik normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data yang berskala ordinal, interval maupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah sebaliknya, yaitu dengan menggunakan statistik non-parametrik. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah A. Jika nilai signifikansi di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Itu syaratnya ya. Jadi data akan dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel uji statistiknya harus lebih besar daripada 0,05. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebagai gambaran barangkali di sini kita akan coba ke statistik ya. Oke, di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X1, X2 dan Y. Ya, X1 itu di sini misalkan kepemimpinan, X2 adalah motivasi, dan Y-nya adalah kinerja. Jadi kalau kita bikin judul misalkan pengaruh ya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. Itu ya bisa kinerja perusahaan atau kinerja pegawai seperti itu ya. Jadi di sini sebagai contoh judulnya ini berkaitan dengan nanti regresi yang linearnya berganda. Karena di sini ada 2 atau lebih ya, dua variabel independen dan 1 variabel dependent atau terikat seperti itu ya. Oke, silakan bagi Anda yang ini supaya lebih gambaran yang nyata, tolong di sini diketik terlebih dulu datanya. Silakan untuk X1-nya ini X1, X2 ini numerik semuanya, kemudian beri label. Ini kepemimpinan, kemudian X2-nya motivasi, kinerja, ini skala-skala semuanya ya. Kemudian kalau sudah dibikin ini nama variabelnya, silakan di input datanya ya. Oke. Silakan oleh Anda di sini dimisalkan jumlah sampelnya ada sekitar 58 ya. Ada 58 sampel ya. X1-nya silakan Anda isi dari mulai baris 1 sampai baris 58, kemudian X2-nya juga sama, kemudian Y-nya juga sama. Silakan Anda isikan terlebih dulu data-datanya ya, sebanyak 58 responden. Oke, ini baris 1 sampai 23. Kalau sudah dicatat, kalau misalkan untuk lebih ininya Anda bisa dilihat kalau di buku statistik, yaitu di halaman 114 ya. Oke.
Jadi silakan oleh Anda kalau tadi sudah di misalnya baris 23, untuk berikutnya dilanjut 24 sampai 46, silakan. Kalau misalnya bukunya tidak sempat dibaca, silakan boleh di input dulu ininya, kemudian lanjut lagi ke yang baris 46, ini 24 sampai 46, kemudian 47-nya. Nah, saya ini kan di scrolling ke bawah. Oke. Nah, 47-nya silakan jadi dari 47 dari sini kemudian sampai baris 58 ya, itu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba membahas yang uji klasik yang berkaitan dengan ini, uji normalitas dulu ya. Oke. Nah, sebetulnya ini ada beberapa teknik cara ya, seperti mungkin yang sebelumnya kita menggunakan uji normalitas itu dengan menggunakan explore. Nah, kali ini kita akan coba dibahas dengan menggunakan ininya adalah dengan menggunakan non parametrik ya. Jadi one sample Kolmogorov-Smirnov itu ya. Oke. Langkah-langkahnya adalah, jadi ini tolong di save dulu ya, nama filenya praktek 6 pada folder Anda. Kalau sudah disimpan, kita lakukan sekarang uji klasik yang pertama adalah uji normalitas dulu ya. Oke, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya adalah silakan Anda diklik menu analyze di sini. Kemudian, nah biasanya kan kalau kita menggunakan uji normal itu di deskriptif statistik, kemudian di explore ya. Nah kali ini kita akan menggunakan non parametrik, yaitu non parametrik test. Kemudian pilih di sini legacy dialog di sini ya. Nah, kemudian pilih di sini one sample QS ya. QS berarti Kolmogorov-Smirnov. Berarti saya ulangi. Langkah-langkahnya adalah klik menu analyze. Pilih ke bawahnya adalah submenu non-parametric test. Kemudian pilih di sebelah kanannya legacy dialog. Kemudian terakhir pilih dan klik one sample QS ya. KS di sini ada. Langsung aja diklik langsung. Oke. Sehingga di layar akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari ketiga variabel yang telah Anda simpan, ini semuanya dites. Masukkan semuanya ke kotak dialog tes variabel list di sini. Nah, untuk lebih cepatnya silakan Anda di blok saja. Jadi di sini lebih cepat, jadi tidak perlu satu persatu. Caranya di Ctrl A, boleh. Langsung tekan Ctrl A, kemudian klik tombol tanda panah. Nah, itu ya. Itu lebih cepatnya cara memilih seperti itu aja udah ya. Oke. Kemudian setelah Anda memilih, semua variabel diletakkan pada pada kotak dialog tes variabel list. Cukup mudah. Anda di sini Anda hanya cukup, karena kita menguji normalitas, Anda aktifkan pada test distributionnya adalah normal. Ini kebetulan sudah aktif. Yang lainnya abaikan, tidak perlu. Yang ini juga tidak perlu dipilih-pilih lagi. Langsung saja ya tekan OK. Intinya adalah normal ini ya. Pada tes distribusinya kita pilih normal. Jadi ini tujuannya adalah untuk menguji normalitas atau tidaknya ya. Langsung aja OK. Oke. Perhatikan di sini yang harus Anda perhatikan adalah di sini baris yang ini nih. Pada same sync to tile. Dua sisi atau dua arah ya. Ini hasilnya yang bawah ya, paling bawah sekali. Oke, yang harus Anda perhatikan adalah di sini nih. Ya, ini nih. Nah, yang paling bawah ya, nilai kepemimpinan di sini menghasilkan nilai 0,634. Yang kedua menghasilkan 0,846 dan yang terakhir untuk kinerja menghasilkan 0,565. Nah, kita lihat sekarang ke dasar pengambilan keputusan. Ya, kita lihat ke sini. Sekarang saya akan
Balik lagi ke sini nih. Oke, nah ini. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, kita lihat ke sini. Nah, yang ini paling bawah ya. Bahwa data dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi, nah ini nilai signifikansi untuk ini nih, masing-masing kepemimpinan, motivasi, X1, X2, dan Y itu harus di atas 0,05. Nah, coba kita tes sekarang yang pertama. Ini 0, yang untuk variabel X1 nih atau kepemimpinan menghasilkan 0,834, berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti kesimpulannya bahwa ini adalah untuk yang variabel X1 atau variabel kepemimpinan data berdistribusi normal. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk variabel X2 motivasi menghasilkan 0,846, berarti lebih besar daripada 0,05, berarti data berdistribusi normal juga. Demikian juga untuk kinerja variabel Y-nya, ya, itu menghasilkan 0,585, 0,565. Nah, berarti ini lebih besar daripada 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa semua variabel, baik variabel X1, X2, dan variabel Y, itu data berdistribusi normal. Berarti dapat dikatakan bahwa ini memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi. Karena syarat untuk regresi itu harus semua baik untuk variabel X1, X2 maupun Y-nya harus berdistribusi normal. Seperti itu barangkali ya. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui. Untuk lebih jelasnya, apabila nanti Anda misalkan bagaimana cara mengatasi gejala tidak berdistribusi normal, silakan Anda baca saja di halaman 115, yaitu cara mengatasinya. Oke, kalau sudah berhasil, tolong Anda disimpan saja ini, ya. Oke, silakan di save, ya ini, ya outputnya. Ya, outputnya tolong di save, nama filenya adalah praktek output praktek 6 ya. Oke, output praktek 6. Nah, oke, saya tulis dulu ya. 6 ya, langsung aja di save. Oke, dah. Kalau bisa, kalau supaya nanti outputnya tidak bentrok atau tidak numpuk dengan file-file sebelumnya, sebaiknya untuk output yang praktek 6 di close saja udah ya. Nah, gitu. Oke. Itulah yang materi yang pertama yang berkaitan dengan uji klasik normalitas. Jadi unsur-unsur yang ini sudah terpenuhi semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan coba membahas uji asumsi klasik linearitas. Ya. Oke. Uji berikutnya yang berkaitan dengan nanti, yaitu yang berkaitan dengan uji regresi, syaratnya adalah uji klasik linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear itu searah, ya, secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau prediktor atau independen dengan variabel terikat atau kriterium atau dependen. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa uji linearitas merupakan syarat utama atau asumsi sebelum dilakukan analisis regresi linear. Jadi intinya bahwa syarat sebelum kita melakukan uji regresi linear harus dilakukan dulu bahwa data itu linear atau tidak, ya, antara hubungan variabel X dengan variabel Y. Nah, dasar pengambilan
keputusan uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara. Anda silakan bisa membandingkan nilai signifikansi, atau yang kedua dengan membandingkan nilai F hitung ya dengan F tabel, seperti itu. Nah, jadi pilih saja salah satu. Jadi tidak perlu dua-duanya. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan cara pertama boleh, atau cara kedua boleh. Jadi intinya adalah kalau misalnya di sini ada dasar pengambilan keputusan itu ada dua, maka cukup salah satu saja. Jadi tidak perlu dua-duanya yang diambil ya. Nah, misalnya kita diambil di sini membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika nilai deviation from linearity atau signifikansi di atas 0,05, maka ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, jika nilai deviation from linearity atau signifikan di bawah 0,05, maka tidak ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, seperti itu. Itu kalau berdasarkan nilai signifikasi untuk nilai ininya ya. Oke. Namun jika Anda dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, maka di sini jika nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, maka ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada korelasi atau hubungan yang linier ya secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen ya, seperti itu. Oke, nanti ini kecilan ya. Saya normalkan dulu ya. Oke. Untuk menguji linearitas dapat dilakukan di sini dengan dua cara. Anda bisa dengan gambar scatter plot atau grafik scatter plot dan fungsi compare min ini ya nanti. Jadi kita bisa melihat dengan linear atau tidak itu bisa dengan melihat pada grafik scatter plot atau compare min. Salah satu kelemahan kalau kita menggunakan grafik scatter plot itu belum tentu benar ya. Kadang-kadang suka gambar itu diterjemahkannya berbeda, tapi kalau dengan compare min membandingkan nilai rata-rata itu akan lebih yakin ya, seperti itu. Oke, sekarang kita untuk uji asumsi klasiknya. Data yang dibutuhkan adalah masih tetap menggunakan yang ini, jadi sebaiknya ini di save as saja ya. Jadi di save as, jadi datanya saya tidak akan digabungkan. Jadi misalnya tolong Anda di save as saja ini, klik menu file save as. Oke, disimpan nama apanya, tambahkan jadi 6A saja ya, 6A. Nah, seperti itu ya. Silakan disimpan pada folder Anda. Jadi sebelumnya praktek 6, sekarang praktek 6A. Langsung di save aja udah. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, sekarang kita akan coba uji asumsi klasik linearitas. Langkah-langkah tahapan-tahapannya seperti apa ya. Oke. Langkah-langkahnya adalah silakan Anda lakukan dengan menggunakan tidak dengan menggunakan grafik, tetapi kita akan coba dengan menggunakan compare min dulu ya. Caranya klik menu analyze, kemudian pilih compare min di sini, ya, kemudian pilih min di sini rata-rata. Ya, saya ulangi. Cara untuk menguji asumsi klasik adalah dengan cara pertama adalah dengan menggunakan ini compare min ya. Jadi caranya klik menu analyze, kemudian pilih submenu compare min di sini, kemudian pilih min rata-rata ini. Oke, diklik saja. Oke. Sehingga di sini akan muncul kotak dialog min rata-rata. Tugas Anda adalah sekarang tolong letakkan variabel y ini ke kotak dialog dependent list ini ya. Dependent berarti terikat. Sedangkan X1 dan X2 ini variabel independen. Ya. Nah, ini letakkan di sini ya. Silakan Anda pilih, boleh dua-duanya, boleh satu-satu, boleh diklik seperti ini, kemudian pilih lagi yang ini. Nah, itu. Ya, kebetulan di sini untuk variabel X-nya ada dua ya, X1 dan X2. Jadi letakkan
X1 dan X2-nya pada kotak dialog independent list, sedangkan yang kinerjanya yang variabel Y letakkan pada kotak dialog dependent list, seperti itu. Oke. Kemudian silakan oleh Anda diklik tombol option ya di sini. Oke. Nah, kemudian silakan oleh Anda diaktifkan pada statistik for first layer-nya, diaktifkan test for linearity yang ini. Nah, jadi ini untuk mengetes uji linearitasnya adalah Anda silakan diaktifkan ya. Diaktifkan pada statistik for first layer-nya, pilih atau di checklist saja pada test for linearity-nya ya. Silakan ditekan continue. Oke. Kemudian abaikan yang lainnya, tidak perlu diklik lagi bootstrap-nya. Silakan oleh Anda ditekan tombol OK saja langsung ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di sini akan menghasilkan berupa tabelnya, ada banyak sampai kalau nggak salah di sini ada 5 buah tabel ya. Gitu. Jadi ini satu ya, case summary-nya. Kemudian ada report, kemudian ANOVA table, ada measure association report, kemudian ANOVA table juga sama. Nah, jadi di sini ada ANOVA table yang perlu Anda perhatikan di sini aja udah, yang ANOVA table yang satu dengan ANOVA table yang dua. Ya, yang ini yang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama ANOVA table yang berkaitan dengan ini, hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Artinya ini ya, hubungan antara variabel X1 terhadap Y. Ini kepemimpinan X1 dan kinerja Y. Nah, itu untuk ANOVA table yang pertama, hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Kemudian yang ANOVA yang table yang kedua adalah Anda perhatikan di sini. Nah, ini motivasi berarti X2 terhadap Y, atau hubungan antara motivasi terhadap kinerja ya. Itu yang perhatikan, itu satu. Kemudian silakan Anda perhatikan di sini yang pertama di sini nih pada baris ini deviation from linearity-nya yang ini nih. Nah, ke sini itu ya. Anda silakan mau berdasarkan nilai F hitung atau berdasarkan nilai signifikansi. Yang perlu diperhatikan ini nih. Oke. Di sini angka ini termasuk juga yang ini ya. Nah, ya ini. Oke, yang ini. Oke, sekarang itu yang harus Anda perhatikan, terutama yang berkaitan dengan ini ya, uji linearitasnya. Oke. Sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa dasar pengambilan uji linearitas itu adalah kita yang pertama ini membandingkan nilai signifikansi ya ini, deviation from linearity-nya harus lebih besar daripada 0,05. Berarti itu ada hubungan yang linear ya. Oke, ada hubungan yang linear atau tidak? Nah, ya, kita perhatikan di sini apakah lebih besar atau tidak. Perhatikan yang pertama adalah yang berkaitan dengan hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja. Artinya hubungan antara X1 terhadap Y. Nah, menghasilkan di sini 0,95. Berarti 0,095 itu berarti nilainya pada ini ya, tolong perhatikan pada deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, berarti terdapat hubungan yang linier secara signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen. Artinya ada hubungan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja ya, seperti yang itu yang pertama. Kemudian kita tes lagi yang kedua. Tes lagi yang kedua di sini. Oke, yang tabel ANOVA juga sama. Oke, perhatikan di sini. Ya. Oke, di sini menghasilkan 0,951, 0,951 ya. Nah, ini kita tes lagi yang kedua, hubungan antara motivasi terhadap kinerja. Motivasi berarti X2 terhadap Y. Nah, di sini menghasilkan nilai signifikansi pada deviation from linearity-nya lah menghasilkan 0,951. 0,951 itu berarti lebih besar juga sama. Lebih besar daripada 0,05. Berarti dapat disimpulkan
dari kedua variabel X1 maupun X2 terhadap Y masing-masing mempunyai nilainya di atas 0,05. Berarti kesimpulannya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen, yaitu independen tadi ya, kepemimpinan maupun motivasi terhadap atau dengan variabel dependen, yaitu dependennya di sini dalam hal inilah kinerja, seperti itu ya. Oke, itu yang harus Anda perhatikan, terutama yang berkaitan dengan uji linearitas, karena syarat untuk regresi itu harus ada hubungan ya, harus ada hubungan, oke, ya, yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y, seperti itu. Oke, berarti terpenuhi ya syarat uji regresinya kalau kita menggunakan uji linearitas seperti ini ya. Oke, silakan outputnya yang ini. Kalau berhasil, silakan di save juga sama yang ini. Ya, outputnya disimpan, nama filenya cukup diklik aja ini, yang autotrendnya ditambahkan jadi A sini. Praktek 6A seperti itu. Output praktek 6A ya. Tolong di save saja langsung. Nah, seperti itu. Oke. Supaya tidak bentrok, supaya tidak bergabung dengan praktek output yang 6B-nya kita close aja udah outputnya ini ya. Iya, oke. Untuk cara mengatasi bagaimana kalau misalnya nanti ada gejala tidak linearitas, silakan Anda baca-baca saja di buku halaman 117 ya. Itu di situ ada lebih lengkap gambaran-gambarannya, silakan oleh Anda dilakukan saja bila mana nanti tidak ada hubungan ya yang linear ya, cara-caranya ada di situ semuanya ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan mencoba membahas tentang materi yang terakhir, yaitu uji asumsi klasik heteroskedastisitas ya. Oke. Iya. Heteroskedastisitas. Apa yang maksud dengan uji heteroskedastisitas? Adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik pada model regresi. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian dalam sebuah data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya Anda bisa dengan menggunakan grafik scatter plot pada output SPSS. Bisa juga dengan uji Gleiser, uji Fak, uji White. Nah, itu seperti itu ya. Nah, model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Artinya tidak terjadinya ketidaksamaan varian. Nah, jadi bukan terjadinya heteroskedastisitas. Jadi syarat utama untuk uji regresi harus ininya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, itu syaratnya seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti kita akan coba dua-duanya ya, yaitu yang pertama dengan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot itu. Jadi salah satu alat uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik scatter plot pada output SPSS, di mana kita dapat menganalisis antara nilai prediksi variabel independen yaitu Z-fred. Nah, Z-fred itu artinya prediksi ya, dengan residunya yaitu S-resid ya, resid itu. Oke. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot. Jika terjadi pola tertentu A, jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot,
seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, bergelombang, menyebar, lalu menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jadi, nah di sini dalam hal ini tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Ya, syarat untuk uji ini ya tadi dikatakan regresi itu tidak boleh terjadi, itu harus tidak terjadi. Nah, jika tidak ada pola yang jelas, nah, seperti misalnya titik-titiknya ya. Oke. Nih. Sorry. Seperti titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi tidak ada pola yang jelas. Jadi si titik-titik itu menyebar banyak kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya membentuk, nah itu berarti terjadi heteroskedastisitas ya. Yaitu jadi kalau melihat dari gambar grafiknya tidak boleh bergelombang, tidak boleh menyebar lalu menyempit. Nah itu tidak boleh ya, seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang ya dengan menggunakan uji ini dulu ya, heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot dulu. Nah ini untuk ininya silakan tolong di save lagi aja, ini di save as aja jadi 6B ya. Ini boleh disimpan, klik menu file. Sebetulnya tidak perlu disimpan juga nggak apa-apa ya kalau untuk file database-nya karena hampir sama ya. Tapi nggak apa-apa ini supaya karena nanti ada perubahan, terutama menggunakan ini ya, ada uji residual di situ nanti ya. Oke. Ya, jadi nanti dengan uji residual itu nanti kita bisa melihat kesalahan pengganggunya ya. Jadi residual itu kesalahan pengganggu. Oke, tolong di save as boleh ya. Di klik menu klik menu file, save as, kemudian disimpan nama filenya jadi 6B ya. Ini dirubah jadi 6B saja. Oke, dihapus A-nya jadi B. Nah, seperti itu ya. Langsung di save. Ya, oke. Nah, ini outputnya, biarkan seperti itu, kita aktifkan kembali ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba materi terakhir adalah yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Nah, kita coba dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan grafik scatter plot, dan yang kedua dengan Glaser ya nantinya ya. Oke. Oke, langkah-langkah atau tahapan-tahapan kalau kita menggunakan uji yang pertama dengan menggunakan scatter plot dulu ya. Nih. Terutama yang uji heteroskedastisitas. Langkah-langkah pertama yaitu mengolah data uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot ya. Oke. Tahapan-tahapannya adalah klik menu analyze di sini ya. Kemudian pilih regression. Kemudian pilih linear. Pilih linear di sini. Ya. Oke. Saya ulangi. Langkah-langkah atau tahapan atau prosedur untuk mengolah data uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot adalah langkah-langkahnya klik menu analyze, pilih submenu regression, kemudian di sebelah kanannya klik linear ya, sehingga di layar muncul kotak dialog linear regression ya. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi letakkan variabel y-nya yang kinerjanya pada kotak dependent, yaitu dipilih dulu kinerjanya di sini, kemudian klik tombol tanda panah. Ya, itu. Ya, yang y-nya letakkan pada kotak dialog dependent. Sedangkan yang kepemimpinan maupun motivasi, yang ini boleh di Ctrl A, dua-duanya ya. Letakkan di kotak dialog independent, yaitu X1 dengan X2-nya letakkan di sebelah kanan. Seperti itu. Ya, diklik aja langsung, klik seperti itu ya. Oke. Setelah Anda dilakukan atau meletakkan ini ya, semua variabel, sekarang silakan Anda klik tombol float di sini. Float. Kemudian silakan Anda pilih zpred di sini. Zpred, letakkan pada variabel X di sini. Ya. Z prediksi di sini maksudnya, letakkan di kotak X. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua, Anda pilih as residu. Nah, residu di sini. Ya, yang ini as residunya dan letakkan pada variabel y di sini. Seperti itu, ya. Oke. Sudah? Kalau sudah saya ulangi, letakkan yang ini z pred. Awas, bukan resid, bukan prediksinya ini. Z pres z pred prediksi ini letakkan pada variabel x, sedangkan yang variabel y-nya diletakkan as resid, ya, itu residual, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang silakan Anda klik tombol continue. Yang lain abaikan saja, tidak perlu dipilih, ya. Klik tombol continue, kemudian yang lain-lainnya abaikan saja, ya, sehingga kembali ke tampilan semula. Kemudian silakan Anda tekan tombol OK saja langsung. Yang harus Anda perhatikan di sini adalah gambar grafik scatter plotnya saja, ya. Jadi yang tabel-tabel yang lainnya nggak usah, abaikan saja. Yang perlu kita amati di sini adalah gambar grafiknya yang scatter plotnya, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini yang chartnya belum muncul. Oke. Nah, ini yang harus Anda amati. Di sini titik 0. Titik 0. Kebetulan di sini titik-titik itu menyebar, membentuk, tapi ini ya membentuk. Jadi kalau menyebar itu bisa titik-titiknya menyebar luas. Nah, ini ada yang membentuk di sini, ya. Nah, ini. Jadi syarat utamanya tadi adalah bahwa kalau scatter plot itu di sini berdasarkan ini, ya, berdasarkan hasil pengujian pada output scatter plot seperti gambar di atas yang Anda lihat di sini, ya. Dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta data menyebar di atas dan di bawah 0. Nah, jadi pada sumbu Y, ya, jadi ini. Jadi menyebarnya ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas. Artinya, model regresi ini sudah baik. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot, di sini terdapat kelemahan, ya. Kelemahannya yang cukup signifikan karena hanya melihat jumlah pengamatan tertentu yang mempengaruhi hasil plotting, itu, ya. Nah, oleh karena itu untuk mempertegas apakah terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidaknya, maka perlu uji yang lain, yaitu menggunakan uji Glaser, yaitu jadi kalau yang ini makanya jadi apa istilahnya itu tidak menjamin bahwa scatter plot itu terjadi heteroskedastis atau tidak. Nah, itu jadi karena pengamatan gambar itu belum tentu yakin, tapi kalau dengan menggunakan hitungan angka lebih jelas lagi. Oke. Nah, oleh karena itu kita makanya dengan cara yang kedua, ya, yaitu dengan menggunakan uji Glaser, gitu, ya. Oke. Nah, kita akan coba, biarkan ini outputnya nggak apa-apa, kita gabung saja dengan uji Glaser, ya. Oke, kembali lagi sekarang ini adalah hasilnya seperti ini, ya. Oke. Sekarang tolong Anda aktifkan kembali datanya. Nah, data yang ini diaktifkan kembali. Tadi sebagaimana ininya bahwa uji Glaser. Nah, ini kita lihat ke sini, ya. Oke. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser, yaitu jadi selain tadi menggunakan scatter plot, Anda juga dapat dilakukan dengan uji Glaser. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, ya. Jadi ini kesalahan ininya, ya, kesalahan ininya. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah ini jika ini boleh Anda salah satu, ya. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, atau boleh menggunakan nilai signifikansi. Jadi salah satu aja udah boleh salah satu, ya. Jadi kalau misalnya Anda malas kita hitung-hitungannya dengan mencari ke tabel, boleh menggunakan salah satu
yang ini ya. Nah, syaratnya itu adalah bahwa uji Gleiser itu atau uji heteroskedastisitas itu harus itunya tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, itu syarat utama kalau kita untuk uji heteroskedastisitas pada nanti ini ya, uji ini regresi. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau yang misalnya terjadi ini maka harus diulang kembali ya. Oke. Syaratnya harus di atas 0,05 nilai signifikansinya. Itu aja. Yang intinya ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba dengan cara uji yang kedua ya. Kalau tadi grafik scatter plot tidak menjamin pengamatannya sempurna. Oleh karena itu kita uji yang dengan cara uji kedua ya. Dengan tentunya melihat boleh membandingkan dengan Anda dengan membandingkan nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel, atau cara kedua dengan melihat nilai signifikansinya dengan syarat harus lebih besar daripada 0,05 ya, seperti itu ya. Oke. Lakukan cara yang kedua, yaitu selain tadi ya selain menggunakan ini ya scatter plot. Oke, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan uji Gleiser ya. Oke, caranya adalah klik menu analyze sini, pilih ke bawahnya regression ya, kemudian pilih ininya linear. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, untuk mengolah data uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser adalah klik menu analyze, pilih regression sini, kemudian pilih sebelah kanannya linear. Klik langsung. Sehingga di layar muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Oke. Kemudian, nah ini karena bekas yang sebelumnya aktif, jadi Anda tidak perlu diaktifkan kembali. Jadi kinerja berada pada kotak isian dependen. Kemudian untuk independennya di sini ada dua, yaitu X1 dan X2. Jadi tidak perlu ditempat kembali ya. Oke. Kemudian setelah itu, oleh Anda sekarang klik tombol save di sini. Ya, klik tombol save yang sebelah kanannya ini, ya di bawah plot. Silakan diklik tombol save sehingga di layar akan muncul kotak dialog linear regression save seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah Anda muncul kotak dialog seperti itu, kemudian silakan Anda aktifkan di sebelah kanannya, yaitu pada residual Anda diaktifkan unstandard disk yang ini. Nah, yang ini yang klik di sini nih. Oke, pada residualnya seperti itu ya. Jadi, saya ulangi, pada kotak linear regression save silakan oleh Anda diaktifkan unstandard disk itunya ya. Oke. Pada pilihan residualnya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan residual itu artinya tadi kesalahan pengganggu ya. Nah ini. Oke, jadi yang pilihnya diaktifkan seperti itu. Oke, abaikan yang lainnya. Oleh Anda diabaikan. Ya, setelah diabaikan silakan Anda tekan continue saja. Sehingga kembali ke tampilan semula. Kemudian yang ini juga sama, tidak perlu dipilih lagi. Klik tombol OK saja. Ya, oke. Yang Anda perhatikan bukan output yang ini dulu pertama-tama ya. Perhatikan sekarang yang ini, yang di data view-nya, bukan di di output-nya, bukan ya. Sekarang saya akan coba ininya di minimize dulu ya. Oke, nah perhatikan. Sehingga di layar akan muncul kolom baru ya, kolom baru yang bernama res 1 ya, res underscore 1. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi inilah nilai ini ya tadi. Nilai kesalahan pengganggu. Oke, nilai kesalahan pengganggu itu jadi nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk ini ya, untuk pengetesan uji regresi berikutnya. Oke.
Kemudian setelah muncul residual 1 itu Anda diubah ke dalam bentuk transform data, ya, itu dengan cara, jadi ini belum selesai nih ya tahapan-tahapan untuk ininya ya, glaziernya. Oke, tahapan berikutnya adalah lakukan setelah Anda muncul kolom baru res 1, silakan Anda selanjutnya membuat variabel baru yaitu ABS res misalnya. ABS, jadi nanti di sini harus muncul ABS absolut, maksudnya absolut residual dengan menggunakan fasilitas komputer variabel. Oke. Caranya bagaimana? Caranya diklik langkah berikutnya, klik menu transform di sini. Ya, saya ulangi. Setelah Anda muncul kolom baru, ya ini nilai residualnya, ya. Kesalahan pengganggunya muncul, silakan diklik menu transform, kemudian pilih compute variable. Ya, compute variable. Sehingga di layar muncul kotak dialog compute variable. Oke, silakan pada kotak isian target variable oleh Anda di sini diketik nama variabel barunya, misalnya ABS ya. ABS itu singkatan absolute residual, residual itu singkat res aja udah. Underscore res seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah Anda dipilih diketik ABS underscore res. Nah, ini nanti tujuannya buat apa? Ini nanti akan muncul nanti di sini nih. Nanti akan muncul di sebelah kanan res 1 akan muncul variabel baru yang bernama ABS residual, nanti akan menghasilkan nilai angka-angkanya sini ya. Gitu. Oke. Kemudian setelah Anda mengetik nama target variabelnya, kemudian di sini klik pada function grupnya diaktifkan, pilih arithmetic. Kemudian pada function and special variabelnya diaktifkan atau pilih ABS, gitu ya. Silakan diklik dua kali saja ini, klik 2 kali. Oke, sehingga di layar muncul numeric expression ABS kurung buka kurung tutup tanda tanya seperti itu ya. Oke. Nah, setelah Anda diinikan ya, oke. Ya. Setelah muncul, maka pada tanda tanyanya silakan oleh Anda dirubah di sini ya, dipilih dan klik 2 kali variabel unstandardized-nya di sini yang ini nih. Nah, yang ini diklik 2 kali sehingga nanti akan berubah nanti ABS unstandardized-nya yang ini nih ya, residual yang ini. Saya ulangi, ini yang si nilai unstandardized itu dirubah ke dalam bentuk absolut sehingga nanti di sini akan merubah angka-angka yang sini residual 1 ini dirubah menjadi bentuknya absolut dengan cara diklik 2 kali saja langsung. Oke, perhatikan pada numeric expression-nya akan berubah menjadi ABS kurung buka res underscore 1 ya, seperti itu ya. Oke, sehingga dia akan muncul di sini kolom baru, nanti akan muncul ABS res 1 ya, seperti itu. Oke. Setelah Anda di rumusnya dirubah seperti ini ya, silakan Anda diklik tombol OK. Oke, di sini ya. Perhatikan sekarang ya, ini geser lagi, ini kita belum ke output belum ya. Perhatikan di sini akan muncul ini ya. Nah, nama variabel baru adalah ABS residual, absolute residual. Nah, ini ya. Oke, jadi ini nilai tingkat kesalahan pengganggunya diubah. Yang ini tuh nilai residual menjadi unstandardized, menjadi absolute residual. Berubah angkanya yang tadinya negatif, di sini banyak negatif-negatif, berubah menjadi berbentuk absolut seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah, kita kemudian ulangi lagi pengujian heteroskedisitasnya dengan langkah-langkah seperti yang tadi Anda lakukan, ya. Diulangi lagi di sini untuk menguji glazernya sekarang ya, dengan cara sekarang lakukan langkah klik menu analyze ya, pilih regression lagi, kemudian pilih linear di sini. Saya ulangi, tahapan-tahapan untuk terakhirnya, langkah terakhirnya adalah untuk uji heteroskedisitas dengan menggunakan uji glaser adalah
tahapan terakhir diulang kembali itunya langkahnya. Klik menu analyze, pilih regression, kemudian pilih linear ya. Oke, ini sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi ya. Oke. Nah, tugas Anda sekarang adalah Anda harus rubah variabel kinerja yang Y yang ini ya, yang terdapat pada kotak dependen, lalu tempatkan yang variabel baru yang ini nih, EBS residuanya ya. Jadi yang ini tolong dikeluarkan dulu. Caranya dikeluarkannya dengan cara diklik tombol tanda panah kiri ini ya, dikeluarkan ininya. Nah, sekarang dirubah yang ini dependennya menjadi EBS residua yang ini nih ya. Jadi tempatkan variabel barunya EBS residuanya ke kotak dialog ini ya, dependent sekarang ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Sedangkan yang variabel x-nya baik x1 maupun x2-nya tetap tidak berubah. Oke. Kemudian setelah itu klik tombol save. Oke, saya ulangi dulu ya. Nih, saya ulangi. Ubah tadi yang ini, yang tadi asalnya kinerja di sini pada posisi di dependent, ini diubah dengan cara dibuang dulu ke kiri. Ini dengan klik tombol tanda panah, kemudian pilih dan klik 2 kali variabel EBS residualnya ke posisi dependent. Kemudian sekarang silakan klik tombol save. Seperti itu ya. Oke, kemudian pada pilihan residual yang ini hilangkan tanda centang pada unstandardized-nya. Nah, di sini ya. Karena apa? Tadi sudah diubah ya. Oke, sekarang kalau sudah dihilangkan ininya unstandardized-nya, kemudian diklik continue, kemudian yang lainnya abaikan, klik tombol OK. Nah, yang harus Anda perhatikan di sini di output-nya, baru sekarang output-nya. Dicek ke sini, output-nya dilihat di mana? Di output koefisien ya. Oke, yang lainnya abaikan saja. ANOVA abaikan. Nah, di sini terutama ya. Nah, jadi yang ini nggak usah. Jadi ini scatter plot juga nggak apa, yang chartnya juga nggak usah. Yang perlu perhatian ini nih. Nah, yang ini nih. Oke, di sebelah kanannya. Ini nih. Ya, kepemimpinan dan motivasi terhadap apa? Terhadap EBS residua. EBS residua itu yang pengganti tadi, yang terhadap Y tadi, ya, terhadap Y-nya. Oke. Sebagaimana telah diketahui bahwa tadi untuk uji Gleiser itu adalah bahwa ininya mana sebentar ya, ini ketutup. Oke, nah ini ya dasar pengambilan keputusan untuk uji Gleiser, terutama yang berkaitan dengan uji heteroskedastisitas, nilai signifikansinya harus di atas 0,05. Nah, dan hal ininya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi harus di atas 0,05. Kalau misalnya di bawah 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas. Jadi nggak boleh, dalam hal ini harus tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti nilai signifikansinya harus di atas 0,05. Oke, perhatikan sekarang apakah betul nggak di atas 0,05 untuk nilai signifikansinya, baik untuk variabel X1 maupun X2. Perhatikan, ini X1, ya, ini sebetulnya terhadap ini ya. Oke, perhatikan di sini yang nilai signifikansinya. Ini lebih besar, 0,912. Artinya nilai signifikansi dari nilai pada tabel koefisien itu menghasilkan nilainya lebih besar daripada 0,05 ya. Itu satu. Kemudian yang kaitannya dengan motivasi terhadap EBS residuanya yang ini ya, terhadap apa pengganti untuk yang apa variabel Y-nya ya. Motivasi ini menghasilkan nilai signifikansial 0,901, artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, dalam hal ini kesimpulannya adalah berarti baik variabel X1 kepemimpinan maupun X2 yaitu motivasi,
kedua-duanya adalah menghasilkan nilainya di atas 0,05. Jadi kesimpulannya bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya untuk saat uji regresi linear itu sudah terpenuhi, ya, gitu. Itu syaratnya itu aja intinya. Jadi yang lain abaikan gitu, ya. Oke, barangkali untuk ininya silakan jika Anda berhasil, tolong ini disimpan saja, ya. Output berarti tadi yang tadi berarti 6A, sekarang outputnya 6B ya. Di save aja langsung. Di save. Ini tadi output praktek 6A, sekarang 6B. Nah, dirubah aja. Jadi 6B. Oke. Iya. Nah, kemudian nanti apabila Anda terjadi gejala, bagaimana kalau misalnya untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas, nanti silakan Anda baca-baca saja di buku halaman 123 ya. Itu cara mengatasinya bagaimana, itu dapat dilakukan seperti langkah-langkah ada di buku ya. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk sesi bagian kedua lanjutan uji klasik, yaitu yang berkaitan dengan uji klasik autokorelasi, dan yang kedua uji multi kolonialitas akan dibahas pada pertemuan berikutnya di sesi kedua ya. Oke, barangkali untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi kurang berkenan di ini ya, di hati Anda semuanya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.